Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Nadif. Ini udah masuk ke pertemuan 9 ya. Kemarin kita udah melaksanakan UTS. Sekarang kita akan belajar pengalaman pengguna atau user experience dalam desain produk. Oke, di sini ada 4 hal yang akan dibahas ya pada video kali ini. Ada studi kasus, konsep dasar pengalaman pengguna, integrasi UX dalam proses desain produk. Yang keempat ada menggunakan data pengguna dalam desain produk. Kita awali dari studi kasus dulu nih. Sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi pemesanan makanan yang mudah digunakan, menarik dan bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk orang yang kurang familiar dengan teknologi. Mengapa proses riset pengguna penting dalam desain UX? Jawabannya, proses riset membantu memahami kebutuhan, perilaku, dan masalah pengguna. Dengan riset, desainer dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan dan preferensi pengguna, mengurangi resiko kesalahan desain dan ketidakpuasan pengguna. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada objektif, hipotesis, metode, conduct, sama sintesis. Apa tujuan dari membuat persona dalam UX? Persona adalah representasi karakteristik pengguna yang digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik mereka. Persona membantu desainer agar lebih fokus pada kebutuhan nyata dari pengguna sesungguhnya, sehingga keputusan desain lebih terarah. Nah, selanjutnya apa perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam UX? Data kuantitatif adalah data numerik yang menggambarkan perilaku pengguna dalam angka, misalnya jumlah klik. Sedangkan data kualitatif adalah data deskriptif yang memberikan wawasan tentang perasaan dan pengalaman pengguna. Diperoleh melalui wawancara atau observasi. Mengapa iterasi diperlukan dalam proses desain UX? Iterasi memungkinkan desainer memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan feedback dari uji pengguna. Hal ini memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna dan bebas dari masalah penggunaan yang menghambat pengalaman pengguna. Bagaimana feedback pengguna dapat membantu meningkatkan desain produk? Feedback pengguna memberikan insight langsung tentang apa yang berhasil dan tidak dalam desain. Feedback ini bisa menunjukkan elemen yang tidak intuitif, fitur yang kurang diminati, atau aspek yang perlu diperbaiki, sehingga desainer dapat membuat perubahan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya, konsep dasar pengalaman pengguna atau UX. Pengalaman pengguna atau user experience mengacu pada bagaimana perasaan dan respons pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Tujuan utama UX adalah menciptakan produk yang mudah digunakan, intuitif, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Terdapat 4 elemen utama UX, yaitu usability, satisfaction, efficiency, dan accessibility. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari kegunaan dulu nih, atau usability. Seberapa mudah pengguna dapat memahami dan menggunakan produk? Nah, ini melibatkan navigasi yang intuitif, elemen visual yang jelas, dan antarmuka yang mudah dipahami. Kepuasan, ya, atau satisfaction. Kepuasan berhubungan dengan seberapa menyenangkan pengalaman pengguna ketika menggunakan produk. Produk yang baik akan membuat pengguna merasa puas karena dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Selanjutnya ada efisiensi. Waktu dan usaha yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tujuan desain yang baik akan meminimalkan langkah-langkah tidak perlu. Selanjutnya ada aksesibilitas, kemampuan produk untuk diakses oleh semua pengguna, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Ini mencakup penggunaan warna, teks yang cukup besar, dan fitur bantuan. UX vs UI. UX sering disalahartikan sebagai UI atau user interface. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. UX mencakup pengalaman menyeluruh, termasuk bagaimana pengguna merasa dan berinteraksi dengan produk. Kalau UI lebih berfokus pada tampilan antarmuka, seperti warna, icon, dan desain visual. Integrasi UX dalam proses desain produk. UX harus menjadi bagian dari keseluruhan proses desain produk, mulai dari awal hingga akhir. Integrasi UX ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan pengguna selalu menjadi fokus utama. Tahap proses desain dengan integrasi UX. Oke, di sini ada 4 elemen utama UX ya. Ada riset pengguna, membuat persona, wireframing, dan prototyping. Yang terakhir ada iterasi. Kita bahas dari riset pengguna dulu. Riset pengguna itu adalah tahap awal yang melibatkan penelitian untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan masalah pengguna potensial. Teknik riset meliputi wawancara. Teknik riset meliputi wawancara pengguna, survei, dan observasi. Yang kedua ada membuat persona. Persona adalah representasi fiktif dari pengguna yang mencerminkan karakteristik pengguna sebenarnya. Persona membantu tim desain memahami kebutuhan pengguna dan mengarahkan desain agar lebih tepat sasaran. Wireframing dan prototyping. Nah, waktu dan usaha yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tujuan. Desain yang baik akan meminimalkan langkah-langkah yang tidak perlu. Iterasi. Setelah feedback dari uji pengguna, produk diperbaiki dan ditingkatkan kembali untuk mengatasi masalah yang ditemukan, hingga mencapai kualitas UX yang optimal. Yang nomor 5, menggunakan data pengguna dalam desain produk. Data pengguna sangat berharga untuk membuat keputusan desain yang lebih tepat sasaran. Data ini bisa diperoleh dari riset pengguna,
feedback langsung atau analitik yang diperoleh dari pengguna produk secara langsung. Yang keenam ada jenis data pengguna dalam UX, data kuantitatif. Nah, ini data numerik yang biasanya dikumpulkan melalui analitik atau survei. Contohnya jumlah klik pada suatu tombol, waktu rata-rata penggunaan, fitur, dan presentasi konversi. Yang kedua ada data kualitatif, data non-numerik yang diperoleh dari wawancara atau observasi. Misalnya pengalaman dan opini pengguna tentang kesulitan menggunakan fitur tertentu. Yang ketiga ada feedback pengguna. Pendapat langsung dari pengguna, baik yang disampaikan melalui survei, review, atau sesi uji coba. Feedback ini sangat berharga untuk memahami apa yang disukai dan tidak disukai pengguna. Manfaat penggunaan data dalam UX. Yang pertama ada peningkatan produk berdasarkan kebutuhan pengguna. Data menunjukkan elemen yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan preferensi pengguna. Yang kedua ada personalisasi. Dengan data, produk dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, keputusan desain yang tepat sasaran. Data membantu desainer membuat perubahan yang didasarkan pada perilaku pengguna nyata, bukan asumsi atau spekulasi. Oke, sekian aja dari pertemuan 9 kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kerjakan kuis dan penugasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komen atau tanyakan di grup WhatsApp kita ya. Terima kasih.